Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa bersama saya Priyadi Handoko kembali lagi. Saat ini saya akan bicara tentang bullying. Bullying atau perundungan yang kita kenal di era hari ini adalah sesuatu yang sangat merugikan. Ya, kita tentu saja kadang tidak sadar bahwa kita sedang membuli seseorang atau melakukan perundungan. Baik perundungan itu terkait dengan fisik, kata-kata, dan atau jarak. Kita mungkin tidak merasakannya, tapi orang lain membuat orang lain sedih, bukan satu hal yang baik tentu saja. Oke, ya, stop bullying. Oke, kira-kira apakah Anda akan membuli? Atau ini, Anda kenal? Apakah Anda akan membulinya juga? Bagaimana dengan ini? Anda tertawa? Baru saja saya mendengar Anda tertawa. Tapi tahukah Anda? Ya, wanita ini pernah mendapatkan predikat dalam sosial medianya menjadi wanita terburuk, Queen of wanita terburuk di dunia. Dan itu sampai likes jutaan, dan sampai ada yang kemudian membuat ya bakar saja dia dan yang lainnya. Tapi tahu nggak, semua yang saya berikan ini kepada kalian, ya, mereka telah melewati itu semua dengan gagah berani. Wah, kalau Indonesia bilang semangat 45. Nah, bagaimana dengan ini? Keluarga Manurung, lihat 383.000 subscriber. Oke, saat dia menguatkan dirinya, lalu menikah dengan wanita yang kalau kita lihat berbeda dengan wajahnya. Itu karena cinta yang kita miliki mungkin hanya saat wajah kita baik, dan Manurung telah membuktikan bahwa hal itu tidak benar. Manurung sudah naik ke level berikutnya. Mari kita lihat seseorang yang tadi Anda tahu bahwa yang baru saja Anda lihat dengan celana pendek dan berenang itu adalah seorang ambasador, ya, ambasador dari Piala Dunia 2022 di Qatar. Beliau adalah Arab Social Networking Pioneers for Youth 2015, ya. Jadi beliau begitu banyak keluar biasaannya dan seorang entrepreneur juga. Lalu pertanyaannya, ada di mana kita ketika kita berhadapan dengannya? Oke. Ini saya sudah mensurvei ya, beberapa hal yang saya survei. Bahwa kemudian apa itu sih bullying itu? Nah, bullying itu ternyata kekerasan, mengejek, body shaming, perundungan, menghina, dan kata-kata sebagainya. Jadi kita sepakat dengan itu, bahwa bullying atau perundungan adalah sesuatu yang buruk. Oke. Yang paling sering ditemui dan yang jarang kamu temui. Oke. Ini adalah perundungan fisik, bahwa kita merasa lebih kuat dibanding orang lain, bahwa kita merasa badan kita lebih baik dibanding orang lain, lebih ideal daripada orang lain, lebih tinggi dibanding yang lain, dan yang lain. Bahwa kita merasa bahwa fisik adalah satu-satunya yang bisa kita banggakan, atau salah satu yang kita banggakan. Tidak kawan, kehidupan bukan hanya sekedar fisik. Oke. Kalau kamu mau body goals, kamu bisa jadi kuli bangunan. Saya tidak sedang menghina kuli bangunan,
tetapi dia melatih fisiknya dengan sangat baik. Lalu kemudian ototnya di mana-mana. Guys, jadi fisik bukan satu-satunya yang membuat kamu lebih hebat, dan bukan juga berarti kamu bisa membuat orang lain terluka hatinya karena fisik kamu. Hubungan dengan kata-kata. Nah, hal ini kompleks. Kadang-kadang kita menemui sesuatu yang dalam pertemanan kita itu sesungguhnya bukan menyakitkan, tetapi kemudian di pertemuan yang lain, di komunitas yang lain, itu menyakitkan. Maka ada filosofi, ada frase yang kita tahu ya selama ini, yaitu apa? Di mana langit, di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Jadi kita perlu tahu bagaimana kita bisa mengatur kata-kata dan memulai dengan komunitas baru dengan memperhatikan, diam dahulu sebelum berkomentar, lalu menganalisis kebiasaan-kebiasaan dalam komunitas. Itu lebih baik daripada kita dikira melakukan perundungan. Status sosial. Kadang-kadang banyak orang ya melakukan perundungan status sosial. Saat ini dia sepertinya lebih baik dibanding orang lain. Ya. Tapi kita harus paham bahwa kehidupan kita itu sangat panjang. Kehidupan kita itu panjang. Kita tidak tahu dalam periode kehidupan kita ini kita akan jadi apa. Kita akan berada di mana. Misalnya saja Afgan, katanya di saat SMP dia adalah korban bully. Penyanyi Tulus adalah korban bully. Tapi bagaimana keadaan mereka hari ini? Gitu ya. Sampai di mana Anda bisa selidiki, Anda bisa berselancar di dunia maya, Anda cari tahu orang-orang yang berhasil, akan sangat banyak Anda lihat adalah korban bullying. Oke, ada yang bisa tebak ini? Ada yang bisa tebak? Oke, bullying dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai penindasan atau risak, merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat, berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Hal ini bisa menyebabkan orang lain ya hilang masa depannya karena ngerasa bahwa dirinya lebih rendah. Dan kalau itu terpatri dalam dadanya, dia tidak bisa move on, maka dia gagal untuk bisa mengambil kesempatan yang luar biasa dalam kehidupannya. Dan jangan-jangan itu salah kita yang membuli. Juwita dan Su Setio 2005 mendefinisikan school bullying sebagai perilaku agresif yang dilakukan berulang-ulang oleh seseorang atau kelompok siswa yang memiliki kekuasaan terhadap siswa-siswi lain yang lebih lemah dengan tujuan menyakiti orang tersebut. Rekan-rekan tahu bahwa ya ketika komunitas SMP, SMA kita sudah mulai ngeklik. Seorang remaja sudah mulai ngeklik ke dalam komunitas kecilnya. Lalu kemudian dia membentuk satu status sosial, kelompok sosial, ingin menunjukkan identitasnya lebih kuat dibanding yang lain. Dan berhati-hatilah saat ini. Itu yang terjadi secara normatif, sosial, menurut pengalaman hidup, membicara sejak dulu sampai memperhatikan menjadi praktisi guru 11-12 tahun belakangan. Ya, kita bisa merubah itu semua. Kita bisa menguatkan itu semua. Komunitas kecil, jadilah berdampak, bukan merendahkan. Oke, data hasil riset Program for International Student Assessment atau PISA ya terkait dengan bullying. Serangkaian student di assessment lalu kemudian dihina dan dicuri barangnya menjadi bagian yang terbesar. Oke, dikucilkan adalah juga bagian dari
perundungan yang angkanya besar. Jadi ada di antara kita paling tidak 1/5 dari 100% melakukan hal itu. Dan kabar buruk yang disebar yang belum tentu benar, hoax. Oke, apa benar mereka yang sudah ganteng dan cantik ini juga tidak pernah lepas dari bully? Apa benar begitu? Ya, kita tidak sepenuhnya benar. Lee Min Ho jadi target kebencian hingga pelecehan. Siap lapor haters, Lee Min Ho kumpulkan bukti. Ini saya ambil dari www.keren dengan suara.com. I hate Blackpink and their friends dan yang lainnya. Ya, ungkapan itu kebencian terhadap kita dimanapun kemudian kita berada akan selalu hadir. Ya, remaja saat ini dinilai sebagai strawberry generation. Mental health-nya perlu diperiksa selalu, ya, terkait dengan I need healing, ya, jalan-jalan, stressful, pusing sedikit-sedikit, burnout, insecure, dan yang lainnya. Guys, dalam hidup ini kita perlu kuat sebagai pribadi. Ya, karena kita tidak bisa ya kan, menghentikan orang lain untuk tidak membuli. Bully ini jadi diskusi. Apakah dia betul membuli atau kita saja yang merasa terbuli? Biarlah, ya, biarlah. Nasi sudah menjadi kebuli, ya, jadilah nasi kebuli yang selalu dibuli, tetapi tetap enak, tetap meningkatkan hasrat kita untuk lebih makan. Oke, kita lihat juga ada Ronaldo dan Messi. Kedua orang ini adalah social media magic, ya. Jika mereka dibully, mereka mendapatkan cuan. Jika mereka semakin dibully, mereka mendapatkan popularitas lebih unggul. Nah, jika mereka berdua berhenti di titik ketika mereka dibully, maka mereka tidak akan berdampak sosial. Bayangkan bantuan yang diberikan oleh Messi untuk sekolah di Syria. Bayangkan bantuan yang diberikan Ronaldo untuk aksi-aksi amalnya. Dan saat ini kita tahu bahwa Ronaldo sudah dibeli oleh transfer ke klub di Arab Saudi, dan luar biasanya proyeksinya dalam 3 tahun ke depan dia akan memperoleh penghasilan 3 triliun. Menarik sekali. Orang-orang membuli, merendahkan Ronaldo, tidak tajam lagi dan yang lainnya. Tapi guys, ternyata ada bagian negara tertentu yang berani memberikan hadiah buat Ronaldo. Dan terbukti ketika investasi dilakukan, maka Ronaldo berdampak pada semua lini dan sudah mendatangkan keuntungan yang luar biasa. Oke. Apa yang kita perlukan? Yang kita perlukan adalah kita perlu self-esteem. Kita perlu menghargai diri kita sendiri. Kita perlu tahu bahwa apa yang ada dalam diri kita adalah versi terbaik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh Tuhan kita. Hidung yang tidak mancung ini adalah versi terbaik dari saya. Karena dia cocok dengan pipi, dengan dagu, dengan kepala, dan rambut, dan semua yang melekat dalam wajah. Jika kita tidak menghargai diri kita, maka kita akan disibukkan dengan tampilan lagi. Oke. Lalu kemudian ada adversity, kekuatan, di mana kita bisa bangkit ketika kita jatuh. Jatuh, bangkit lagi. Jatuh, bangkit lagi. Jatuh, bangkit lagi, bangkit lagi, lebih tinggi lagi. Ya, untuk merasakan victory, kemenangan. Kemenangan yang tinggi itu kita mulai dari sesuatu yang kecil, bertahap menuju kejayaan. Kalau kita tidak bisa memaafkan orang lain, tidak bisa menerima diri kita sepenuhnya, maka kita akan tidak merasakan victory, tidak akan merasakan kemenangan itu, tidak akan mencapai keleluasaan hingga kalian
mendapatkan kebahagiaan. Mari kita review. Saya ingat dengan kata-kata seorang wanita yang pernah dinobatkan sebagai wanita terburuk. Dia bilang, setiap kita direndahkan, setiap kalian merendahkan saya, menghina saya, maka itu akan saya jadikan sebuah tangga saya untuk semakin naik ke atas. Rekan-rekan, remaja di luar sana, percayalah bahwa apa yang melekat dalam diri kamu adalah versi terbaik. Versi terbaik untukmu dengan rencana terindah yang sudah Tuhan berikan padamu. Semuanya ujian. Semuanya ujian yang akan kemudian kembali dipertanyakan di kemudian hari. Sudah dimanfaatkan untuk apakah apa yang melekat dalam diri kita ini. Sekian, saya Priyadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.